selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku dengan Boni. Masih seperti biasa di Sabtu pagi ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu bintang tamu dari Customer Green Pack. Buat teman-teman yang udah tahu sebelumnya, sekarang kita balik lagi di acara Green Talk, bincang bareng Green Pack. Topiknya masih sama seperti dua episode sebelumnya, yaitu serba-serbi kuliner di tengah pandemi. Hari ini aku nggak akan sendirian, seperti yang tadi aku udah sampaikan, aku bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu customer dari Green Pack. Gimana sih menghadapi, menjalankan usaha di tengah situasi seperti saat ini. Oke, sebelum aku perkenalkan ngobrol-ngobrol bareng, aku mau kasih lihat dulu satu video dari Green Pack. Ini dia videonya. Di era milenial, kita menemukan begitu banyak perkembangan di dunia kuliner, baik dalam rasa dan bentuk makanan, suasana tempat makan, hingga penggunaan kemasan untuk layanan takeaway service. Mungkin teman-teman banyak menemukan ketidakpuasan ketika makanan yang teman-teman beli dibawa pulang, seperti kemasan makanan bocor, rusak, hingga tembus dengan minyak. Hal-hal itu dapat terjadi ketika pengusaha kuliner tidak menggunakan kemasan makanan yang baik dan benar. Ada beberapa tips untuk teman-teman ketahui ketika memilih kemasan makanan. Kedua produk ini terlihat sama saja secara bentuk. Namun, pada kenyataannya, ada beberapa perbedaan antara kemasan yang baik dan tidak. Pertama, kemasan makanan yang baik harus memiliki sertifikat food grade seperti FDA, Food and Drug Administration, yang artinya kemasan makanan ini aman, bersentuhan secara langsung tanpa menggunakan alas tambahan seperti plastik. Kedua, produk kemasan makanan tidak mengandung pemutih kertas. Biasanya, kemasan makanan yang tidak mengandung pemutih kertas berwarna agak kekuningan. Sedangkan, kemasan makanan yang mengandung pemutih kertas berwarna putih. Hal ini dapat diuji melalui sinar ultraviolet. Kemasan makanan yang tidak mengandung pemutih kertas tidak akan memantulkan sinar ultraviolet. Namun, kemasan makanan yang mengandung pemutih kertas akan memantulkan sinar ultraviolet. Ketiga, kemasan makanan yang baik tidak mudah rusak ataupun bocor, sehingga bentuk makanan di dalamnya tetap utuh. Keempat, kemasan makanan yang baik aman ketika bersentuhan dengan suhu panas ataupun dingin, seperti dihangatkan dalam microwave atau ketika dimasukkan ke dalam lemari es. Kelima, kemasan makanan yang baik harus mudah dalam penggunaan. Green Pack Indonesia memberikan solusi untuk pemilihan kemasan makanan yang baik. Green Pack Indonesia memiliki beragam tipe produk kemasan makanan untuk memenuhi kebutuhan layanan takeaway service. Memiliki sertifikat FDA, bebas dari pemutih kertas, tidak bocor, bisa dimasukkan ke dalam microwave dan lemari es, tahan terhadap makanan panas dan berminyak, mudah dalam penguncian, dan dapat disusun hingga 8 tingkat. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir ketika menggunakan layanan takeaway untuk makanan teman-teman. Ayo beralih menggunakan kemasan makanan yang baik untuk layanan takeaway Anda. Green Pack, the best food grade packaging. Itu dia tadi video singkat dari Green Pack. Tadi teman-teman udah dengarkan videonya, kalau Green Pack itu sudah bersertifikat FDA, leak proof atau anti bocor, tahan terhadap panas maupun makanan berminyak, dan juga bisa disusun sampai 7 tingkat. Green Pack, the best green and safe packaging. Aman bersama Green Pack. Nah, itu dia. Ada yang tahu nggak sih kira-kira aku bakal ngobrol sama siapa nih? Oke, ini dia. Langsung aja aku panggil salah satu narasumber kita, yaitu Pak Ahmad dari Dapur Buman 88. Oke, hai Pak, apa kabar? Hai, baik-baik aja, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Oke, tadi kan kita udah ngobrol ya sebentar tuh di awal. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sih seputar gimana sih ngejalanin bisnis di tengah pandemik. Apalagi kita udah mau hampir 2 tahunan ya ngejar kayak berdampingan gitu kan sama pandemi ini. Tadi juga udah sampai bosen. Udah sampai bosan bener ya, kayak udah bingung mau ngapain lagi gitu kan. Iya. Oke, ini kalau aku boleh tahu nih Pak, untuk Dapur Buman sendiri beroperasinya tuh sejak kapan sih Pak? Dapur Buman beroperasi itu di tahun 2019 akhir, tepatnya di 28 Desember 2019. Itu kita baru mulai ya? Iya, kita baru mulai di
di akhir tahun 2019. Berarti kan tadi Bapak bilang di akhir tahun 2019 ya? Iya. Nah, setelah itu kan kita masuk ke 2020 di mana awal-awal tahun itu kan udah mulai pandemi, iya nggak sih Pak? Iya, benar-benar tuh. Itu gimana tuh Pak, begitu ternyata ada kabar seperti itu, terus apalagi ini kan baru banget buka ya, berarti kan kurang lebih baru berjalan beberapa bulan. Nah itu gimana nih Pak menanggapinya? Ya, waktu itu sempat agak down juga sih, karena kan baru buka, begitu buka selang 2 bulan langsung kena pandemi kayak gini ya lumayan berpengaruh juga gitu. Sempat seneng juga sih di awal tahun tuh, begitu kita buka banyak pelanggan, banyak yang nyoba, banyak yang penasaran apa sih dapur Buman itu gitu. Nyoba ke sana, nyobain makanan, alhamdulillah pada seneng juga, customer banyak yang suka, banyak yang repeat order juga gitu. Begitu kena pandemi kayaknya wah luar biasa, langsung pelanggan yang biasanya repeat order juga entah kemana, jadi mungkin mereka takut juga untuk datang ke resto untuk pesen. Nah, ya berarti kan memang langsung kayak dihantem gitu ya Pak ya, baru awal lagi rame-ramenya, beratnya lagi masa percobaan ya, perkenalan ya kan, perkenalan produk, terus tiba-tiba ada kabar seperti itu gitu kan, pandemi mau nggak mau lagi tinggi-tingginya masih di awal-awal, jadi orang-orang juga pasti mulai takut gitu kan, pasti untuk keluar rumah, benar kan? Iya benar. Nah pada saat itu nih, kan tadi Bapak bilang customer yang biasanya datang dingin udah mulai berkurang. Nah, dari Pak Ahmad sendiri menyiasati itu tuh seperti apa? Maksudnya apakah langsung gue punya strategi ini nih, kayaknya gak bisa kalau cuma mengandalkan customer yang datang, gue harus mulai dari online atau apa gitu. Gimana tuh Pak? Memang waktu itu sih saya sempat bingung caranya gimana ini ya. Terus saya juga, tapi tetap saya juga sadar kalau saya kayak gini terus nanti usaha kayak gimana gitu. Belum lagi nanti nasib karyawan juga gitu. Mereka menggantungkan nasibnya juga di warung. Akhirnya kita coba untuk online. Online waktu itu memang juga sedang proses di beberapa delivery food online ya, dari Gojek, Grab, Shopee. Kita coba push ke sana, caranya gimana nih biar bisa udah jalan, karena kan kalau nggak salah tuh bulan Maret itu baru Gojek doang yang jalan, dan itu pun paling sehari hanya cuma 1-2 gitu. Jadi kita push untuk Grab-nya, kita push juga selang Shopee-nya juga kita push juga gitu. Jadi kita fokusnya di online jadinya, dimana kita hidupin Instagram, kita hidupin Facebook, kita kirim WA ke pelanggan kita gitu, bahwa kita tuh siap kalau buat nganter kemana gitu. Itu sih, itu lebih ke online kalau kemarin itu. Berarti begitu ada kabar seperti itu, Pak Ahmad sendiri tuh memang langsung menyadari gitu kan, bahwa nggak bisa terus-terusan berharap dari customer yang dingin gitu kan, sedangkan ada karyawan yang bergantung di pekerjaan itu, benar ya Pak ya? Iya benar. Jadi Bapak memutuskan untuk mulai push di jualan online sampai tadi meningkatkan sosial media ya, kayak Instagram. Benar. Berarti mulai promosi dari sosial media tuh ya Pak ya? Iya, kita mulai promosi. Memang sih waktu itu juga saya masih sempat belajar juga gitu, maksudnya di Instagram apa sih, gimana sih kita beriklan di Instagram. Saya cari-cari referensi di Google, ya otodidak aja jadinya. Gimana biar kita bisa hidup di tengah pandemi kayak gini gitu Kak. Karena ya di bayangan saya mikir karyawan nih harus bisa makan paling enggak. Benar, karena
yang bergantung di situ kan banyak gitu ya Pak ya, maksudnya ada karyawan-karyawan Bapak juga gitu kan yang bergantung dari pekerjaan itu kan. Jadi memang langsung mulai memanfaatkan sosial media ya Pak ya untuk mempromosikan bahwa ini bisa mulai online gitu ya. Iya. Nah pasti kan untuk online ya, untuk delivery food tadi kan bilang udah mulai push di Gojek, di Grab, Shopee gitu kan dan lain sebagainya. Nah, pasti kan butuh kemasan. Aku mau tahu nih, kira-kira apakah Bapak memang langsung tertuju ke green pack atau Bapak cari-cari tahu dulu nih tentang packaging yang bisa digunakan untuk delivery food Bapak itu seperti apa? Awal-awal saya nggak begitu paham ya tentang packaging nih, apa ya? Saya cuman ikut ya selera pasar waktu itu. Saya ikut selera pasar kan biasa pakai packaging Hokben yang plastik kalau nggak salah ya, yang hitam itu. Saya sempat jalan sebulan itu di situ, cuma saya mikir kok kayaknya kemasannya kurang menarik ya, terus juga untuk disuguhkan ke customer tuh kayaknya terkesan makanannya tuh lebih murahan gitu ya. Iya. Apa ya, mesti nyari nih yang packagingnya yang kira-kira bagus dan kekinian gitu. Sempat saya nyari-nyari ke percetakan karena ya waktu itu saya belum kenal green pack ya. Nyari ke sana ternyata juga hasilnya juga kurang memuaskan, dari mulai packaging produksinya juga kok produksinya kayak gini gitu, masih sempet kalau disiram kuah juga tuh kok basah, terus juga kalau ditumpuk tinggi juga yang bawah itu rusak. Akhirnya saya nyari-nyari juga tuh di internet apa yang kira-kira bagus, yang kira-kira harganya juga nggak terlalu mahal. Ternyata saya lihat tuh di web Google, oh ini ada nih packagingnya green pack. Saya pikir apa ya green pack ini ya? Green pack, di pikiran saya mungkin packaging ramah lingkungan kali ya. Terus saya cek sebelumnya memang saya nggak langsung ngambil keputusan ke situ. Nah kan saya pelajari dulu green pack nih apa, kemasannya kayak gimana gitu. Setelah saya pelajarin ya memang apa yang saya pengen cari, yang saya pengenin di packaging saya tuh ada di green pack. Dari mulai kemasan yang nggak bocor, terus saat ditumpuk banyak tuh tetap kokoh bawahnya gitu. Dan simple bisa muat, kita bisa sekali angkat itu bisa muat banyak itu di packagingnya green pack. Dan yang pasti yang penting sih di green pack itu udah food grade. Nah itu saya nomor 1 itu, wah food grade nih, bolehlah kalau ini berarti ini gitu. Dan saya juga ngerasa awal-awal green pack ini nanti gimana ya packagingnya, apa mahal ya, kok kesannya kelas-kelas mahal ini ya. Sempat takut buat ngaju tanya-tanya ke sana, cuman kan saya pikir kalau nggak saya tanyain nanti rugi nih gitu, karena kemasannya emang saya udah srek banget gitu, dari mulai yang tadi saya bilang food grade, terus juga kuat juga, nggak tumpah juga gitu, kalau disiram kuah tuh nggak tumpah gitu. Ini bagus banget ini ya, saya coba buat tanya-tanya segala macam ya, ternyata memang ya nggak di luar dugaan saya lah. Kayaknya harganya, saya pikir wah harganya mahal, ternyata ya masih terjangkau juga gitu. Alhamdulillah. Gitu sih. Berarti memang Pak Ahmad sendiri juga langsung nyari-nyari ya, memang benar-benar mempersiapkan gitu semuanya, sampai kesehatannya sendiri pun juga searching sampai akhirnya ketemu nih, berjodoh sama green pack. Iya, betul. Oke, berarti sampai akhirnya memutuskan untuk menggunakan green pack sampai detik ini pun
karena apa yang Bapak mau sudah ada di Green Pack gitu ya. Terus seperti yang Bapak sampaikan gitu kan. Oke, dan dari harganya sendiri pun juga menurut Bapak masih masuk? Masih masuk sih. Kalau saya pikir sih dengan kualitas yang diberikan harga segitu sih sesuai gitu. Karena ya saya ngeliat di luar sana memang harga yang lebih murah ada banyak, tapi ya dengan kualitas yang sama itu kayaknya nggak ada deh. Mungkin kalau yang lebih mahal ada mungkin ya, cuman sebenarnya mungkin yang lebih murah banyak, tapi yang kualitasnya seperti yang Bapak cari belum tentu ada gitu ya Pak ya. Iya. Oke, berarti setelah menggunakan Green Pack nih, setelah berjalan nih kan online gitu kan, delivery food, ada perbedaan nggak sih Pak? Dari setelah menggunakan Green Pack sebelum menggunakan Green Pack dan sudah menggunakan Green Pack? Ada perubahan mungkin di secara online kita untuk di Shopee-nya ya benar, di Shopee-nya juga naik agak signifikan ya. Terus juga dari pelanggannya juga banyak yang ngasih ulasan di kita itu kemasannya bagus. Terus juga dia bilang untuk dibawa, ada yang kalau nggak salah di GrabFood ya, itu di GrabFood saya pernah lihat ulasan dari pelanggan, enak nih, nggak malu bawa kayak ginian ke kantor gitu, karena memang kemasannya juga kekinian menurut saya kekinian, jadi anak muda banget, jadi anak muda tuh bawa packaging yang dari dapur umum tuh nggak malu untuk ditaruh di kantor gitu. Oke, baik, berarti memang ada perubahan lah ya. Aku boleh tahu nih Pak, dari dapur umum sendiri nih ada menu spesialnya gitu nggak sih Pak? Kalau sekarang ada, waktu awal-awal kan kita belum tahu ya pasar tuh sukanya apa. Ya. Kita memang kan fokus di olahan ayam, dari mulai ayam geprek, ayam penyet, ayam bakar, sampai ayam lada hitam segala gitu. Saya pikir dulu itu brandingnya menu favoritnya itu ayam lada hitam. Saya pikir wah, ayam lada hitam mungkin bakal jadi hits nih. Cuman berjalannya waktu, sekarang menu andalan kita tuh ayam bakar. Nah, iya, ayam bakar. Nah, ini juga mendukung nih untuk packagingnya dari Green Pack nih, karena ayam bakar kita kan basah ya, jadi bumbu itu kita lumurin tuh di ayamnya, dan ayamnya pun juga kita nggak kita plastikin gitu, jadi begitu mateng kita langsung taruh di packagingnya, kita taruh itu langsung kita lumurin di bumbunya di atas ayamnya, dan itu nggak tumpah, nggak bocor juga gitu. Nah itu sih yang menurut saya wah, luar biasa ya ini ya. Karena kan ada yang kalau bahan plastik mungkin iya dia nggak bocor karena kan bahannya udah plastik gitu. Cuman kalau packaging di Green Pack kan karton ya, cuman kan beda khusus kartonnya. Nah kalau di luaran sana karton kayak gitu mungkin bisa bocor karena kan minyak bumbu itu kan minyak, jadi rentan bocor. Cuman kalau Green Pack tuh enggak gitu. Makanya saya senengnya di situ, wah nggak bocor nih. Sempat saya tuang bumbunya tuh untuk tester aja gitu, untuk tester saya tuang semangkok, ya memang nggak tembus, apalagi tumpah gitu, tembus aja enggak gitu. Nah itu di situ saya wah udah tambah yakin lagi gitu, wah Green Pack memang produknya nggak kaleng-kaleng nih kalau boleh dibilang. Yang kaleng-kaleng mungkin sedikit disampaikan ya, bahwa kalau misalnya produk Green Pack sendiri ini bukan karton gitu kan, cuma lebih kita itu
masih dalam paper food bread. Paper. Jadi kalau misalnya dibilang karton sih bukan kan, bukan Iya. karton. Tapi untuk kualitasnya sendiri pun Bapak mengaku ya bahwa ada harga ada kualitas lah ya Pak ya, nggak kaleng-kaleng Ada, tadi iya. Bapak bilang. Benar. Nah, kalau aku boleh tahu sendiri nih, Bapak menggunakan green pack tipe berapa nih Pak ukurannya untuk kebutuhan delivery food ya? Kalau saya di dapur Buman itu makanya dua tipe, 1C sama 3C. Itu jadi untuk porsinya kita pakai 1C, untuk paketan nasi kita pakai 3C. Oke, berarti kalau untuk paketan Bapak pakai yang 3C, yang 3 sekat ya berarti? Iya, 3 sekat. 3 sekat. Untuk yang biasa aja itu pakai yang tipe 1C itu biasa digunakan ya, yang kalau yang 1C itu sendiri? Porsi sih, ayam. Untuk porsi ayam ada, kita juga kan ada nasi goreng, ada mie goreng, nah itu kita pakai di situ. Gitu. Oke, berarti memang kalau untuk yang 1C digunakan untuk yang porsian gitu ya, menu porsian. Iya. Sedangkan untuk yang 3C sendiri itu kita paket. Oke, nah untuk dapur Buman sendiri selain yang pastinya online delivery gitu kan, ada pesanan khusus gitu nggak sih? Maksudnya customer bisa kalau misalnya ada acara bisa pesan di situ, melayani itu nggak sih Pak? Oh iya, customer juga alhamdulillah sekarang ini mulai banyak pesanan ya, mulai dari ibu-ibu pengajian, karena kan kita ada di tengah-tengah pemukiman penduduk, jadi ya ada ibu-ibu pengajian, ada selamatan juga segala macam itu. Alhamdulillah kita dapat catering dari situ. Berarti selain online terima catering juga ya. Nah, iya. Untuk harga menunya sendiri nih Pak, di kisaran berapa sih? Kalau harga kita di kisarannya untuk paketannya itu paketan komplit ya. Paketan komplit itu sudah dengan nasi, ayam. Nah, kita juga kan pakai sayur asem juga tuh. Sayur asem itu 23.000 untuk nasi ayamnya. Tapi untuk paket kita juga ada paket di bawahnya, kita bilang tuh paket ekonomis. Perbedaannya jauh beda, cuman nggak ada sayur asemnya aja. Itu harganya 20.000, dan untuk porsinya sendiri itu di harga 18.000. Ya range-nya antara 18 sampai 23.000 sih, tergantung menunya gitu. Berarti kisarannya di antara 18 sampai 23.000 tergantung menunya juga menunya apa gitu kan ya. Iya, betul. Nah, aku penasaran nih Pak, kan nama Bapak sendiri itu adalah Ahmad Tamyiz, benar ya Pak ya? Iya. Untuk penamaan dapur Buman 88 sendiri itu ada artinya nggak sih Pak? Ada. Ini agak lucu juga sih ini. Untuk dapur Buman. Karena saya dapatnya itu nggak sengaja waktu itu. Jadi saya ceritain sedikit ya awal mula dapur Buman itu. Jadi saat saya mulai usaha itu, awalnya itu dari ibu yang ngedorong saya, justru udah sana kamu usaha deh gitu. Karena kan kamu mau sampai kapan kerja mulu gitu. Oh ya udah, cuma saya juga bingung juga usaha apa. Biasa saya pekerja kan, datang pagi pulang jam 5, terus ya udah saya nggak mikir apa-apa gitu. Cuman diminta sama orang tua untuk ayo usaha gitu. Juga usaha apa ya, akhirnya orang tua bilang ya udah, karena ibu juga punya usaha kuliner, udah kamu kuliner aja. Kuliner apa ya? Padang ya, Padang udah banyak saya pikir ya. Apa ya, oh iya ya udah deh, awalnya pecel ayam saya pikir ya, udah pecel ayam aja. Oh ya udah, kalau pecel ayam akhirnya ya otodidak juga saya mikir, pecel ayam udah deh saya coba pecel ayam. Terus mau dinamain apa ya, saya bingung juga apa ya namanya gitu. Saya pikir
Saya pertama kali dapat itu dari dapurnya, karena saya merasa bahwa ya jantungnya kuliner itu ada di dapur. Jadi kalau di dapur itu bagus, beres, insya Allah ke depannya kan beres. Nah, saya pengen warung saya itu dari tahap produksi sampai ke tangan customer itu rapih, bagus, dan memang terjaga rasanya. Makanya saya coba, udah deh dapur. Cuman dapur doang, tapi apa ya? Iya, saya pikir setelah dapur apa ya? Orang tua nyaranin, kenapa nggak nama kota atau nama kota asal deh. Kota asal ya, masa dapur Kebumen? Ya kayaknya kurang apa ya, kurang pas lah di kalangan anak muda gitu. Akhirnya ya coba-coba saya cari-cari, oh iya, gimana kalau kita ambil belakangnya aja gitu, Bumen. Nah, sebenarnya dapur Buman itu harusnya dibacanya dapur Bumen 88. Ya, jadi karena saya plesetin aja gitu, kalau Bumen kan wah kayaknya kurang nyentrik nih, harus yang agak-agak unik deh. Akhirnya saya pisah tuh Buman. Nah, dari situ saya pikir udahlah, nanti orang-orang pasti nyebutnya Bumen. Cuman ya berjalannya waktu malah jadi Bukman. Oh ya udah, gak apa-apa deh namanya. Tadinya mau jadi dapur Bumen malah jadi dapur Bukman. Oh ya wes, gak apa-apa deh. Nah, yang 88 ini memang itu pure dari orang tua, itu orang tua di kampung katanya, coba 88 aja gitu, karena kan 88 itu satu-satunya angka yang nggak ada ujungnya. Ada ujungnya, betul. Iya. Jadi mudah-mudahan usaha ini berkembang terus dan nggak ada ujungnya gitu. Oh iya, benar juga ya, wis, insya Allah. Ya akhirnya terbentuklah nama Dapur Buman 88. Berarti memang awalnya tuh maunya dapur Kebumen gitu ya Pak ya. Nah, iya. Bumen 88, dia tuh supaya orang nyebutnya dapur Bumen 88, tapi ternyata malah orang lebih fasih nyebutnya itu dapur Buman 88. Iya, benar juga ya ternyata. Untuk penamaan restonya sendiri ya. Iya. Nah, tadi kan Bapak bilang awalnya itu dari ibu yang mensupport untuk buka usaha gitu. Nah, berarti sebelumnya itu Bapak memang kerja dan sekarang udah full jadi ini pebisnis gitu. Iya, benar. Kuliner. Emang awalnya kan saya kerja itu di di akhir tahun 2018. Kebetulan kan ayah meninggal dunia ya gitu. Terus ya saya masih tetap kerja itu, karena kan ayah waktu itu udah punya usaha untuk warung makan. Dan setelah ayah meninggal memang dulu sempat ayah bilang, gimana nih Mat, nanti kalau ayah nggak ada siapa yang nerusin gitu. Saya dulu itu nggak ada kepikiran saya mau nerusin deh, enggak gitu sih. Ya udah, nanti juga ada kok. Ya, saya kerja itu. Cuman ya itu begitu setelah ayah saya meninggal, mungkin ibu juga merasa ya, terus iya ya siapa yang nerusin ya. Akhirnya ya saya sedikit dipaksa buat ikut usaha juga gitu. Cuman mungkin ibu merasa bahwa kamu kalau langsung nerusin usaha ayah kamu nggak ada perjuangannya, makanya udah ibu bukain usaha biar kamu tahu gimana usaha untuk ngembangin usahanya tuh gimana. Jadi biar kamu nanti begitu bisa megang warung peninggalan ayah, jadi ya nggak semena-mena, nggak tahu rasanya gimana bangun usaha dari awal itu kayak gimana gitu. Ini menarik banget sih. Biasanya kan kalau misalnya orang tua yang udah punya usaha, pasti anak-anaknya
tinggal kayak ya udah melanjutkan gitu kan. Tapi ini menarik banget loh pesan dari almarhum bapaknya, terus dari ibunya sendiri pun juga mendukung gitu, bahwasannya kalau nanti kamu nggak ngerti perjuangannya itu gimana kalau kamu nggak mulai sendiri, jadi kamu harus mulai sendiri, ibu bantuin gitu. Nah, berarti ibu juga ada usaha gitu ya Pak ya? Ada usaha. Oke, nah dari menu-menu dapur Buman sendiri nih Pak, ada ciri khasnya nggak sih? Maksudnya apa? Biasanya kayak resep rahasia kah atau apa gitu? Ya pasti ada. Pasti ada ya. Mungkin di-share di sini juga gitu kan. Benar. Oke, berarti ciri khas dari dapur Buman itu sendiri adalah ini ya, apa namanya? Dia masakannya tuh lebih ke olahan ayam, terus juga lebih ke rasanya tuh ke agak-agak pedas ya, pedas manis. Jadi setiap masakannya tuh cenderung ke pedas sama manis. Oke, jadi memang ada pedas, ada rasanya pedas manis, jadi buat anak-anak juga bisa gitu ya, masuk gitu ke lidah anak-anak juga gitu ya. Iya benar. Oke, nah mungkin ini nih, apa namanya, selama pandemi ini nih, berarti tadi kan mulai dari awal itu Bapak juga udah cerita kan bahwa di akhir 2019 masuk 2020 lagi rame-ramenya ternyata ada pandemi. Akhirnya sampai sekarang dong ya kan, mulai online gitu kan dari free food. Nah, ada strategi khusus nggak sih dari Pak Ahmad sendiri? Tadi kan Bapak bilang Bapak pengen mulai dari dapur sampai ke tangan customer itu Bapak pengen semuanya rapi. Ada strategi khusus nggak sih Pak? Strategi khususnya sih kalau dari proses produksinya kita benar-benar monitoring ya. Saya sendiri benar-benar monitoring dari mulai bahan baku kita monitoring banget, jangan sampai bahan baku ada yang nggak seger, ada yang bahan baku yang kurang layak dikonsumsi bisa masuk. Itu kita monitoring terus itu sampai di dapur juga. Mulai dari peralatan juga kita pastiin peralatan itu bersih, higienis buat proses produksi gitu. Juga yaitu di packagingnya juga kita benar-benar pilih kan packaging yang memang benar food grade, terus juga bagus nggak cuman bagus dari tampilan tapi bagus dari bahan baku juga. Terus juga dari mulai karyawan pun gitu saya terus edukasi untuk ayo kita memproduksi itu makanan yang higienis, segar, bersih, yuk kita produksi dengan cara kayak gitu, gimana caranya gitu. Saya sendiri juga selalu bilang walaupun kita warung hanya warung kecil gitu, tapi kita nggak boleh kalah sama warung-warung besar. Justru warung-warung besar itu resto semacam KFC, McD itu justru jadi patokan kita gitu, gimana kita bisa seperti mereka dari awal mulai produksi sampai ke tangan customer itu perlu kita tiru di sana kayak gitu sih. Jadi kita motivasi terus dari mulai karyawan, terus kita monitoring juga dari segi bahan baku dan masakan yang udah jadi pun kita tetap monitoring gitu, jangan sampai nanti masakan itu terlalu pedas, terlalu asin juga kita monitoring di situ. Ya, berarti memang benar-benar Bapak monitoring semuanya ya, benar-benar dipersiapkan dari bahan baku sampai penyajiannya pun benar-benar Bapak mau sampai di customer itu dalam keadaan yang baik dan masih fresh gitu ya Pak ya. Iya benar. Untuk penyesuaian sendiri nih Pak, ini kan kuliner itu kan identik ya sama yang namanya rasa masakan ataupun selera orang. Nah, untuk dapur Buman 88 sendiri udah punya apa ya, ciri khasnya belum gitu sih Pak? Ciri khas masakan ya? Iya betul. Kalau di dapur Buman sih ciri khas masakannya ya memang lebih ke
lebih ke manis, terus juga lebih ke manis, terus juga pedas sih. Ciri khasnya di situ. Jadi customer rata-rata udah pada tahu, oh kalau ke dapur Muman ya pasti masakannya lebih pedas, lebih manis. Itu sih. Berarti kan ini udah 2019 sekarang 2022, berarti udah 2 tahun lebih lah ya Pak ya usaha dapur Muman ini sendiri. Benar. Gitu kan. Nah berarti sampai saat ini pelanggan juga udah mulai banyak dong ya Pak ya? Ya, alhamdulillah udah mulai banyak juga. Mulai di pertengahan awal tahun kemarin juga kita dapat customer dari salah satu aplikasi ya walaupun nggak setiap hari repeat order, tapi setiap mereka ada acara alhamdulillah selalu pesan di kita sih. Iya. Berarti memang dapur Muman udah bisa lah ya, maksudnya sudah menjangkau nih ya lidah-lidah orang Indonesia gitu ya, untuk Insya Allah. sudah mulai gitu ya Pak ya. Iya, Insya Allah mulai banyak customer, mulai banyak juga yang suka. Nah, selama menggunakan green pack ada masalah nggak sih Pak? Maksudnya kayak misalnya nyampe nih ke customer gitu kan, pengiriman ke customer, terus tahu-tahu mungkin kayak ulasan kali ya atau apa gitu. Kira-kira ada customer yang maksudnya begitu udah terima ada ulasan yang tidak mengenakan, atau mungkin ada masalah kayak gitu, misalnya pembagian packagingnya kah, atau mungkin dari pembagian sendiri. Alhamdulillah sih kalau selama saya pakai green pack itu kayaknya nggak ada ya komplain dari customer tentang packaging. Mereka malah seneng gitu ya, yang saya bilang tadi tuh dari pelanggan online ada yang dari Grab sampai ngomong, oh packagingnya bagus ya, saya nggak malu nih kalau dibawa ke kantor. Iya, jadi ya mungkin kalau untuk dari packagingnya green pack 1-2 nggak terlalu bermasalah sih ya. Mungkin dari produksi itu ada yang lemnya lepas atau dari pewarnaannya kurang, itu hanya 1-2 sih. Dan saya pikir dari kalau produksi 5.000 pack terus cacat 1, 2, 3 itu sih masih normal lah. Masih normal. Iya. Oke, nah mungkin ada kritik dan sarannya nggak sih Pak buat green pack ke depannya supaya kita bisa sama-sama lebih baik? Aduh susah nih ya, karena yang saya bilang kayak green pack tuh udah perfect lah buat saya. Makanya kalau disuruh kritik apa ya, bingung juga saya. Bingung ya kalau mau kritik juga karena semua yang Bapak cari udah ada gitu di green pack. Iya bingung juga nih apa ya. Dari mulai bahan bakunya juga bagus, terus juga delivery-nya pun juga bagus juga gitu. Mungkin dari produksi kali ya, karena kan masih untuk kita pesan order sampai barang jadi itu masih agak lama gitu sih. Paling itu aja sih kalau saya. Ya berarti lebih ke arah lead time mungkin ya, lead time produksi. Iya, produksinya bisa lebih dipercepat aja lagi. Oke, berarti lebih ke lead time produksi ya. Nah, pasti Bapak suka dapat broadcast atau info gitu kan dari sales-salesnya Green Pack. Kalau misalnya Green Pack suka mengadakan promo. Nah, dari Bapak sendiri nih, sebagai salah satu customer Green Pack, aku mau tahu kira-kira kalau ada promo seperti apa sih yang Bapak harapkan?
promonya pasti potongan harga sih. Kalau saya, iya. Iya, walaupun memang yang saya bilang untuk harga segitu dengan kualitas yang saya dapat memang standar dan sesuai dengan harganya. Cuma namanya pengusaha pasti pengen dapatnya yang semurah-murahnya dan kualitasnya sebagus-bagusnya. Pengen dapat yang murah tapi kualitasnya tetap yang bagus gitu kan, gak mau iya benar kurang-kurangin juga gitu kan. Jadi kan kalau bilang potongan harga nih, mungkin potongan harga yang seperti apa nih Pak? Mungkin potongan harga misalkan ada di momen-momen tertentu ya, kayak sekarang kita mau menghadapi bulan puasa, sebentar lagi Idul Fitri. Nah itu untuk bisa push ke pelanggan-pelanggan Greenpack mungkin dikasih harga spesial. Nanti juga mungkin bisa dikasih dengan lead produksinya lebih cepat. Jadi mungkin kan pengusaha pengen di pas event Idul Fitri ini kita punya packaging khusus Idul Fitri nih. Nah, cuman kan kalau di waktu yang sekarang ini mungkin agak susah ya, karena sepengetahuan saya kalau untuk order dan sampai barang jadi sampai ke tangan saya itu butuh waktu agak lama gitu. Nah, itu mungkin juga bisa jadi masukan di Greenpack ke situ sih. Jadi lebih ke potongan harga dan lama produksinya itu bisa dikurangi gitu aja sih. Jadi biar kita sebagai customer, oh iya, ini ada event Idul Fitri, jadi dapat harga spesial pula. Jadi ya pasti order dia tuh kalau kayak gitu. Berarti ordernya harus yang biasanya 5.000 harus 10.000 gitu ya, biasanya 10.000 harus 15.000 berarti ya Pak ya? Iya boleh. Makin besar orderannya, potongannya semakin besar. Benar. Pak Ahmad, kita udah ngobrol-ngobrol banyak hari ini. Aku juga mau bilang terima kasih. Mungkin untuk Pak Ahmad bisa promosiin dapur bunga 88-nya ke teman-teman Greenpackers. Jadi buat teman-teman Greenpackers yang mau tahu bisa hubungin kemana? Halo teman-teman di Greentalk, mungkin pada belum tahu ya dapur Buman itu apa, terus jualannya apa. Kita itu jualannya olahan ayam, berbagai macam ayam. Insya Allah kita ada di sana. Kalau untuk pengen lebih jelas lagi, mungkin bisa di order aja di online. Kita ada di GrabFood, ada di GoFood, ada di Shopee, bahkan di Traveloka Eats juga kita ada, dan di online pun kita lagi banyak promo juga di sana. Mudah-mudahan bisa kejangkau ke teman-teman juga, dan insya Allah harganya juga terjangkau sih. Oke, Pak Ahmad, terima kasih sekali hari ini udah ngobrol-ngobrol bareng sama Greenpack. Ya, terima kasih Mbak Boni juga. Usahanya semakin lancar ya Pak. Amin. Ibu Bapak bilang gitu kan, kenapa nggak pakai angka 88, karena angka 88 itu kan nggak pernah ada ujungnya. Semoga usahanya tidak pernah ada ujungnya gitu, maksudnya sukses terus, lancar terus, berkembang terus ya Mbak ya. Amin. Ya, sehat-sehat terus ya Pak. Doanya. Sukses buat dapur Buman 88-nya. Terima kasih Pak. Ya, oh ya, untuk Instagramnya dapur Buman sendiri nih Pak. Di Instagramnya itu di dapur_buman 88 Bugis. Oke, berarti aku perjelas nih ya untuk teman-teman Greentalk, kalau mau cari tahu tentang dapur Buman 88 di media sosial, bisa kunjungin langsung Instagramnya di dapur_buman_88. Titik. Bugis. Aku ulang sekali lagi di dapur_buman_88 Bugis. Titik Bugis. Iya. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Boni. Nextnya semoga kita bisa ngobrol lagi ya Pak. Amin. Terima kasih Mbak Boni. Bye. Nah, tadi ini dia kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Ahmad dari dapur Buman 88.
tadi teman-teman udah dengar kan ceritanya tuh dari awal tuh seperti apa sampai terbentuknya dapur Buan 88 ini, setelah yang tadinya pekerja sekarang berubah menjadi full time untuk usaha ya, khususnya di dunia kuliner. Itu pun juga nggak langsung gitu kan, ada dukungan juga dari orang tua, itu pastinya salah satu support yang penting banget. Dan ini yang paling penting yang tadi disampaikan sama Pak Ahmad, pesan dari ibunya juga, kamu nggak akan paham nanti perjuangannya seperti apa kalau misalnya kamu meneruskan usaha keluarga. Jadi ada baiknya buat usaha sendiri, dibantu full support dari keluarga, itu akan lebih berasa perjuangannya seperti apa, akan tahu seperti apa sih yang namanya punya usaha, membangun usaha dari awal tuh seperti apa. Buat teman-teman di luar sana yang mau memulai usaha atau punya bisnis kecil, jangan takut, jangan ragu. Semua itu kan berawal dari yang kecil sampai akhirnya kita niat, ulet, lama-lama kan jadi berkembang. Yang pastinya tetap pakai kemasan yang food grade seperti green pack. Dan yang pastinya juga harus riset dulu ya, seperti kayak Pak Ahmad bilang tadi, sebelum dia menemukan green pack kan juga dia riset dulu tuh, cari-cari menggunakan produk-produk yang lain sampai akhirnya ketemu sama green pack dan dia merasa bahwa apa yang dia inginkan itu semuanya ada di green pack. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu lagi, kalau misalnya mau nyari packaging langsung aja ke Green Pack Indonesia. Dan juga jangan lupa manfaatkan sekarang semua udah serba digital, jadi jangan lupa untuk memanfaatkan apapun yang kalian punya, kayak medsos ya, untuk Instagram, apalagi sekarang TikTok, Facebook, itu kalian bisa gunakan untuk mempromosikan usaha kalian. Yang penting tetap semangat, niatnya juga terus ulet, jangan nyerah. Kalau misalnya gagal, coba lagi, karena sesuatu yang besar itu kan dimulai dari yang kecil. Oke. Semoga kita ketemu lagi di Green Talk episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Jangan lupa follow Instagramnya Green Pack di @greenpack_Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Green Pack Indonesia ya, supaya teman-teman bisa tahu informasi lebih lanjut tentang Green Pack. Dan juga jangan lupa untuk share link ini ke teman-teman yang lain supaya bisa nonton juga. Oke, kalau gitu aku mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton Green Talk episode 3 bareng Dapur 58.